Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Milayadi, NIM T 2019-1096. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai pencarian artikel jurnal terakreditasi. Sebelumnya, isu yang saya dapatkan adalah budaya populer atau pop culture dan agama orang muda dengan tema konten negatif minus akhlak. Judul paper jurnal yaitu analisis netiquette konten YouTube di masa pandemi COVID-19 dengan volume 24 nomor 1 tahun 2020 dan akreditasi Sinta 2. Kegelisahan akademik penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah dengan judul Communication Ethics in Social Media Analytical Study of Surah Al-Hujurat. Kemudian ada penelitian Gimeno dan Freeman, video blogging, Human Rights on YouTube and Ethical Dilemma, dan penelitian yang dilakukan oleh Vidiani, Sulistianingsih, dan Pujiono dengan judul Law and Ethics of Communication in Social. Ditemukan bahwa ketiga penelitian tersebut mengkaji etika komunikasi di media sosial dengan latar belakang agama, bisnis, dan pendidikan. Penelitian sebelumnya belum pernah mengkaji mengenai persoalan etika komunikasi yang dikaitkan dengan konten-konten YouTube di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana netiquette di masa pandemi COVID-19 dalam konten YouTube. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan netiquette di masa pandemi COVID-19 dalam konten YouTube. Kemudian teori-teori yang digunakan, yang pertama ada William Benton dalam Karima dan Wahyudin mengatakan bahwa etika adalah studi yang sistematis dari konsep nilai benar atau salah, baik atau buruk. Yang kedua ada teori CKP yang mengatakan bahwa media yang menerpa khalayak akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Media sosial menjadikan pengguna merasa memiliki hak untuk berkreasi, berinisiatif, serta bertindak apa saja tanpa adanya larangan. Namun masih ada batasan yang mengaturnya yang disebut dengan netiquette. Kemudian teori yang ketiga yaitu S yang mengatakan bahwa media baru menghasilkan etika baru dan menjadikannya masalah baru. Kemudian teori yang keempat ada Tafani yang mengatakan bahwa teknologi internet menjadikan komunikasi dan transaksi informasi lebih mudah, juga membawa konsekuensi etis dan manusia wajib mematuhi netiquette saat terhubung dengan internet. Dan teori yang kelima adalah Kozik dan Slivova yang mengartikan bahwa netiquette sebagai aturan perilaku pengguna pada jaringan yang terhubung dengan internet. Teori yang keenam ada Strawbridge yang menggarisbawahi bahwa netiquette adalah pengaturan perilaku pengguna internet saat menggunakan email, kemudian papan buletin, kemudian ruang obrolan, newsgroup, dan sebagainya. Kemudian jenis dan pendekatan penelitian ini penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengunduh 3 buah video YouTube yang viral selama pandemi COVID-19, yaitu ada video prank sembako sampah, kemudian ada video Indira Kalista, dan video selalu ada telur ceplok. Kemudian teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konten video prank Ferdian dan Indira dapat dikatakan minim etika dan sama sekali tidak mengedukasi masyarakat. Padahal seorang yang memiliki followers yang banyak secara otomatis mampu mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Maka dari itu, sebaiknya lebih memperhatikan dampak dari apa yang mereka unggah. Nah, meskipun pada saat itu Ferdian itu mengaku membuat video prank sembako sampah itu kepada waria sebagai upaya dalam membantu pemerintah memberikan efek jerah terhadap waria yang masih suka beraktivitas selama bulan Ramadan dan di tengah pandemi COVID-19. Tidak jauh berbeda dari Ferdian, Indira pun itu juga dianggap tidak memiliki etika karena pada saat menjadi bintang tamu di salah satu channel YouTube, pernyataan Indira itu sangat kontroversial, meremehkan penyebaran virus corona dan melanggar instruksi pemerintah, sekaligus juga melukai hati para petugas medis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Kemudian berbeda dengan Ferdian dan Indira, konten Edward Suhadi justru sebaliknya, konten nasi telur ceplok itu menjadi viral
dan ditanggapi positif oleh banyak warganet. Nah, Edward di sini mengampanyekan agar masyarakat itu tidak melakukan panic buying di masa pandemi COVID-19. Dan video ini juga menginspirasi masyarakat untuk melakukan aksi sosial bagi mereka yang kena dampak langsung COVID-19. Nah, melalui media sosial, pengguna itu berhak bertindak, berinisiatif, kemudian berkreasi, bebas melakukan apa saja tanpa ada melarang. Namun memang perlu diingat lagi bahwa masih ada netiquette atau aturan-aturan yang membatasi. Karena itu, pengguna sosial media, baik konten kreator maupun warganet, tetap harus sadar bahwa media sosial itu tidak berbeda dengan apa yang ada di kehidupan nyata. Kemudian cerita pengalaman nyata. Yang pertama adalah menurut penelitian-penelitian yang saya baca itu ditemukan bahwa anak muda yang membuat konten-konten di media sosial itu yang bernilai negatif itu rata-rata memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Lah, harusnya mereka itu merasa memikul beban moral ketika membuat konten negatif. Karena pengikut mereka berbagai kalangan itu apabila terdapat dari anak-anak usia SD hingga SMA tentunya kan juga akan terpengaruh serta menjiplak gaya sang idola. Maka dari itu diharapkan hadir generasi muda yang kuat mentalnya yang dapat menggunakan konten YouTube sebagai ajang kreasi yang baik dan positif agar terciptanya generasi-generasi bangsa yang positif pula dan munculnya sosok idola yang patut dijadikan panutan. Yang kedua, ini cerita pengalaman saya. Ketika tayangan televisi itu sudah tidak menunjukkan acara-acara yang memotivasi, saya beralih sebagai pengguna Instagram dengan harapan saya mendapatkan konten positif yang dapat memotivasi saya. Namun hal itu tidak saya dapatkan. Saya disuguhkan dengan konten berupa foto seorang komika. Komika tersebut itu mengunggah foto yang menampilkan dirinya sedang tersenyum di sebelah layar kaca yang cukup besar. Di dalam layar kaca itu ada beberapa bocah Afrika yang sedang kelaparan dengan menjulurkan tangan ke atas seolah mengambil minuman boba yang dipegang oleh komika tersebut. Tentu saja tertawa kepada orang kelaparan itu tidak bermoral dan sangat jahat sekali, dan mendapatkan video itu gambar itu tuh banyak kecaman. Seharusnya kita tuh memutuskan menggunakan media harus tahu bahwa tidak semua hal itu harus ada di media sosial. Lah, setelah mendapatkan kecaman banyak dari warganet, akhirnya si komika tersebut itu memutuskan untuk menghapus foto tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.